Sebuah video pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dirilis sekitar 22 jam lalu di media sosial. Apakah video itu bagian dari perlawanan Hasto yang saat ini sudah ditahan oleh KPK? Untuk membahasnya kami sudah terhubung lewat Zoom dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia Agung Baskoro. Selamat sore Mas Agung. Selamat sore Mbak Saja, pemirsa semua. Baik, Mas Agung dan juga pemirsa, sebelumnya kami CNN Indonesia juga sudah mencoba untuk mengundang pihak dari PDIP untuk bergabung pada sesi dialog sore ini, namun hingga saat ini belum bisa untuk bergabung, belum bisa untuk hadir. Langsung saja Mas Agung, video Ya, pernyataan Hasto Kristianto. ya Dikatakan di secara terakhirnya nih tanpa bukti. ya, ya Bagaimana secara melihatnya? secara tekstual memang tidak ada sesuatu yang baru ya. Jadi saya merasa ini agak klimaks karena kita paham bahwa revisi Undang-Undang KPK itu kan memang disahkan di masa Pak Jokowi ya. Jadi nggak ada yang baru dan secara kontekstual ini hanya mengafirmasi bahwa PDIP dan keluarga Solo dalam relasi yang tegang ya, dalam tingkat yang sangat tinggi dan saya melihat ini arahnya bisa kemana-mana Mbak Syaja, apalagi Hmm, sempat dimention soal Gibran yang maju pilkada bersama Mas Bobi ya, hmm, seperti itu. Jadi melihat ini bentuk perlawanan PDIP kepada keluarga Solo plus sebelumnya juga kepada istana Pak Prabowo ya, karena memang menunda perjalanan retreat para kepala daerahnya untuk hadir di Magelang seperti itu. Dan saya kira ini justru agak kontraproduktif ya, karena saya melihat PDIP ini kan lebih besar dari sekedar seorang Mas Hasto ya. Jadi menurut saya alangkah idealnya ini difokuskan ke ranah masing-masing saja. Mas Hasto fokus dengan kasus hukumnya, membuktikan bahwa beliau memang tidak bersalah apakah lewat pra-peradilan yang sedang beliau ajukan. Kemudian PDIP fokus mengawal ya secara lebih strategis lewat ya kebijakan. hmm. Karena hari-hari terakhir ini kan banyak dinamika kebijakan yang membuat gaduh, viral, dan saya kira concern itu akan lebih produktif ketimbang semuanya fokus dalam kasus ini kemudian melakukan respon-respon yang menurut saya kurang produktif dan justru publik melihatnya kurang positif ya Mbak Ya. Syaja ya, karena arahan perlawanannya justru malah membuat kepala-kepala daerah PDIP yang sudah dipilih malah tidak bisa mendapat arahan langsung dari presiden serta para pemateri yang menurut saya dibutuhkan oleh para kepala daerah untuk memimpin ke depan seperti Baik, itu. Mas Agung, terkait dengan video, perlawanannya untuk apa? Karena jelas-jelas yang dituju dalam video adalah keluarga Solo, disebutkan dengan jelas dan terang Jokowi, Gibran, dan juga Bobi. Namun untuk apa? Untuk Jokowi diadili kah? Untuk menurunkan persepsi publik, namun saat ini kan Jokowi bukan lagi sebagai pejabat publik. Untuk Ya. Gibran kah? Untuk apa? Ya, saya kira sederhana ya untuk ya menempatkan Pak Jokowi ini beserta keluarganya sebagai musuh bersama ya Mbak, Hmm. common enemy. Jadi untuk mengarah ke sana dibangun dulu common sense ya, pemahaman bersama bahwa keluarga Solo dan kaki-kaki politiknya yang masih berada di kekuasaan hari ini memang sama berbahayanya dengan keluarga Solo semacam itu. Dan saya kira pesan itu bisa dibaca secara utuh, namun juga publik akan multitafsir. Karena seperti kata Mbak Syaja bilang, Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi. Walaupun memang ya Mas Gibran masih menjadi wapres, Mas Bobi gubernur, kemudian Mas Kaisang sebagai ketum partai semacam itu, dan ada beberapa endorse Pak Jokowi di kabinet maupun di kepala daerah berhasil duduk semacam itu. Tapi itu tidak kemudian menempatkan Pak Jokowi sebagai pihak yang dalam tanda petik hanya yang bermasalah ya. Karena memang ini kan suka atau tidak saling berkelindan antara Pak Jokowi dengan PDIP. Tidak bisa serta-merta kemudian video itu menempatkan Pak Jokowi sebagai orang yang bersalah karena itu sangat subjektif. Mestilah PDIP sebagai partai pengusung Pak Jokowi punya kontribusi kesalahan juga. Jadi ini sama-sama merugikan keduanya, Mbak Saja ya, secara elektoral, secara citra publik, secara yang lain juga. Dan saya berharap ada titik temu yang bisa membuat ini bisa diredam sehingga tidak terlalu jauh menghabiskan energi positif kita sebagai bangsa. Karena perdebatan-perdebatan semacam ini kan mestinya hadir di apa ya, di kemarin di belakang panggung dan seterusnya gitu, tapi malah mewarnai perdebatan publik kita seperti itu. Perlawanan-perlawanan yang emosional seperti ini biasanya karena benar-benar bentuk sakit hati. Apakah itu artinya benar, murni karena bentuk sakit hati?
Saya kira memang arahan ke situ kuat ya, karena memang, apa ya, saya nggak bisa kebayang sekjen partai sebesar PDIP kemudian tersangkut kasus dan itu memang nggak bisa dibantah karena KPK punya 2 alat bukti minimal ya untuk menjerat Mas Hasto sehingga ditahan, dan mau nggak mau ya aturan ini harus diikuti sampai pada satu momen ya pra-peradilan itu mulai disidangkan kan, seperti Hmm. itu untuk membantah bahwa Mas Hasto ini diduga bersalah semacam itu. Tapi di luar itu perlawanan politik sah-sah saja Mbak saja sebenarnya. Tapi Hmm. jangan sampai mendekonstruksi ya arahan-arahan positif dari presiden sebagai kepala pemerintahan kepada kepala daerah lainnya yang menjadi kader PDIP untuk tidak bisa mengikuti masukan ataupun kegiatan apapun yang diinisiasi oleh negara semacam itu. Karena publik akan melihat berbeda gitu, bukan justru simpati tapi justru sebaliknya. Karena ini kan hak publik kepada kepala daerah yang sudah dipilih tadi untuk memimpin dengan sebaik-baiknya. Kalau mereka miskomunikasi, miskoordinasi, missinkronisasi maupun yang lain dengan pemerintah pusat, kementerian terkait gara-gara tidak mengikuti retreat, ini kan jadi bumerang ataupun blunder politik Hmm. yang luar biasa. Hmm. Jadi saya berharap setelah ada beberapa kepala daerah yang belum bisa hadir, nanti di gelombang berikutnya bisa hadir, ataupun kalau belum bisa hadir digantikan dengan wakilnya atau Ya. sekdanya semacam itu, sehingga tidak ada ya pelayanan publik, tanggung jawab publik yang melekat dalam kepala-kepala daerah tadi yang terabaikan seperti Baik. itu. Ini salah satu bentuk perlawanan politik dan salah satu tujuannya tadi sudah disebutkan untuk menciptakan keluarga Solo sebagai musuh bersama. Tapi selain itu bargaining apa yang sebenarnya sedang diusahakan? Karena mau tidak mau ini juga bisa saja akhirnya menyakiti, menyinggung Presiden Prabowo yang selama ini kita ketahui hubungannya sangat dicoba untuk baik-baik saja antara Megawati dengan Prabowo. Sebenarnya ketika instruksi Ibu Mega diberikan kepada para kepala daerah PDP untuk menunda retreat, itu salah satu bentuk apa ya, hal yang disayangkan terjadi. Karena kan istilah saya politik nasi goreng itu mau dimasak nih, tapi ini menjadi kontraproduktif dan membuat suasana kebatinan politik relasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dipertaruhkan Mbak Syaza. Karena Hmm. mestinya nggak perlu. Pak Prabowo ini kan saya kira punya concern yang cukup tinggi agar instruksi dia dipahami oleh semua level bawahannya termasuk kepala daerah. Karena kalau misalkan ini luput dia akomodasi, khawatirnya nanti terjadi miskomunikasi lagi, Hmm. miskoordinasi lagi, sinkronisasi lagi sebagaimana kemarin sempat kita temui di kementerian-kementerian terkait ketika mereka mulai menetapkan sebuah kebijakan. Nah, dalam konteks daerah ini kan lebih beresiko. Nah, saya melihat hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo menjadi apa ya dipertaruhkan dan beresiko untuk apa menjadi renggang yang sebelumnya semuanya kelihatan dan baik-baik saja ya, sudah bertukar cindera mata, mulai minyak urut, anggrek dan seterusnya. Ini tiba-tiba ada penundaan ini Hmm. kan buat saya pukulan telak bagi Pak Prabowo untuk memastikan instruksi dia di level lokal Baik. ataupun daerah bisa dan maksimal Mas dan Agung, saya berharap dari ya. penjelasan Anda, apakah artinya penundaan retret dan juga munculnya video Hasso Kristianto merupakan satu bagian? Saya melihat ini satu paket yang nggak bisa dilepaskan karena peristiwa keduanya berdekatan dan saling berkelindan satu dengan yang lain. Tidak mungkin ketika Mas Hasto sebelumnya mendukung pelaksanaan retreat, kemudian tidak sampai 1 hari 24 jam berubah. Ibu Mega kemudian meminta semua kader menunda sampai menunggu ataupun standby dengan commander call yang ada dan mereka semua berada di Jogja seperti itu. Jadi ini susah dipisahkan tanpa ada kaitannya Mbak Syaja. Jadi Hmm. peristiwa Mas Hasto ini sukar atau tidak memang dianggap sebagai ya saya sampaikan tsunami kecil politik Hmm. menghujam jantung kekuasaan PDIP yang memang kita tahu sekjen itu adalah struktur yang menjadi perpanjang tanganan ketum ya. Hmm. Jadi kalau misalkan ya sedikit banyak ketika Mas Hasto diambil oleh KPK dalam tanda petik, maka ya Ibu Ketum akan terganggu. Tapi menurut saya Ibu Ketum punya banyak alternatif ya untuk melaksanakan tugas-tugas kesekjenan. Tapi kan saya melihat relasinya Mas Hasto dengan PDIP dan Ibu Ketum ini lebih dari sekedar sekjen saja. Ya karena selama ini ya organisasi partai ya kemudian kegiatan-kegiatan strategis partai, sikap-sikap partai itu juga diorkestrasi oleh Mas Hasto. Jadi ketika Mas Hasto dikondisikan ataupun diamankan oleh KPK dengan ditahan, maka sedikit banyak ini akan mengganggu ya soliditas di internal partai dan
Ya dalam artian secara lebih strategis ya PDIP ikut merasa dirugikan, bahkan ya partai sebesar ini diawut-awut istilah Ibu Mega gitu menjelang Kongres. Jadi perlawanan demi perlawanan yang dilakukan oleh PDIP secara politik ini ya untuk memastikan mereka punya posisi tawar di hadapan pemerintahan Pak Prabowo sekaligus menegaskan bahwa mereka siap melawan keluarga Solo, Mbak Baik, Saja. bargaining power kepada Prabowo untuk menyelamatkan Hasto Kristianto. Saya melihat ada arahan ke arah itu, tapi kita melihat Pak Prabowo ini kan nggak ada concern ke sana ya. Beliau sudah banyak masalah yang harus dihadapi, tantangan juga dari dalam dan luar juga kompleks. Ya jadi soal ini saya belum melihat ada concern khusus dari Pak Prabowo karena ketika retreat digelar juga tidak ada hal yang mengagetkan yang menjadi instruksi dari Kemendagri ya untuk dalam artian untuk melakukan semacam revisi aturan ataupun sanksi semacam itu terhadap ketidakhadiran para kepala daerah ini. Dari Kemendagri hanya kalau memang belum bisa datang digantikan dengan wakil, kalau wakil nggak bisa juga datang digantikan dengan sekda. Jadi sangat smooth, sangat soft, dan saya melihat ya Pak Prabowo tidak terlalu mempermasalahkan ini karena ini dianggap bagian dari dinamika politik semata ya kalau memang arahannya video tadi yang dirilis oleh Mas Hasto. Tapi kalau untuk soal KPK ya ini soal hukum. Ya silakan arahkan ke kanal yang sudah ada supaya lebih jelas ujungnya apakah lewat pra peradilan, apakah lewat instrumen lain sehingga ya tidak ada arahan untuk selalu mengkait-kaitkan, selalu menghubung-hubungkan antara politik hukum, hukum politik seterusnya, dan saya kira hal ini tidak produktif ya. Bisa merusak tatanan hukum kita juga, politik kita juga terganggu stabilitasnya. Jadi saya merasa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo melalui Kemendagri sudah pada porsinya. Ya, jadi dipisahkan hal ini, fokus saja ke retreat. Soal hukum sudah ada KPK, sudah ada aparat hukum yang punya tupoksi di sana, sehingga ini berdiri dengan profesional dan proporsional, Mbak. Jadi kalau ada arahan politik yang kontraproduktif, ya publik sendiri yang akan melihat dan menilai sebenarnya bagaimana ya sikap yang baik, tepat untuk menyikapi soal penahanan Mas Hasto sebagai sekjen PDIP ini. Karena ini bukan hal pertama Ya. ya. Banyak partai-partai yang ditahan ketumnya, sekjennya, dan seterusnya, pengurus strategisnya, bendumnya, semacam itu, ya ya udah mereka menolak tapi nggak sampai harus melibatkan seluruh elemen partai untuk dalam tanda petik mengembargo, memblokade ya kegiatan-kegiatan pemerintah yang sifatnya publik seperti itu. Apakah itu artinya bentuk perlawanan politik yang dilakukan oleh PDIP, oleh Hasto Kristianto dengan merilis video tersebut bisa saja berpotensi sia-sia? Saya melihatnya kalau memang tidak ada hal-hal baru yang signifikan terkait kasus hukum yang misalkan mendera beliau, misalkan Mas Hasto, saya berharap tadinya Mas Hasto merilis pembelaan beliau terhadap kasus yang disangkakan Mbak Syaza ya. Tapi ternyata malah berlari ke keluarga Solo semacam itu. Kemudian yang disampaikan juga menurut saya belum ada hal yang baru karena revisi Undang-Undang KPK itu kan publik udah tahu itu di masa Pak Jokowi gitu ya sudah. Ini proses politik karena disepakati oleh seluruh partai-partai yang ada juga di parlemen, bukan proses yang tunggal semacam itu. Kemudian ya akhirnya ya bukan apa-apa. Jadi publik merasa loh kok seperti ini gitu. Kalau memang memang PDIP siap melakukan perlawanan semesta istilah kata semacam itu, maka ya video yang ditampilkan juga harus menggebrak, harus menjelaskan bahwa ada fakta-fakta baru yang memang berkelindan di sekeliling keluarga Solo yang itu terkait kasus hukum kah ataupun kasus-kasus yang memang itu ya sedikit banyak mengelilingi keluarga itu gitu. Karena kalau misalkan hanya sebatas keterangan semacam itu kita bisa mendapatinya di semua media kan dan itu sudah berlalu sangat lama Ya. seperti itu. Apakah itu artinya sebenarnya momen saat ini justru momen yang paling penting untuk PDIP merefleksi diri? Saya melihat demikian ya. Jadi ini kan publik sudah memberikan respon ya, dan itu bisa dibaca dengan terang. Apakah memang lebih banyak respon positif, netral atau negatif gitu. Kalau memang yang dominan justru yang negatif, saya melihat PDIP harus melakukan strategi baru untuk merespon penahanan Mas Hasto ini secara politik. Dan jalan-jalan yang dilakukan jalan-jalan yang sifatnya diplomatif, Mbak Syaza, jalan-jalan kompromi ya supaya apa ya minimal PDIP bisa mengawal proses hukum yang transparan dan itu Pak Prabowo yang langsung menjaminkan dalam artian ya ini tidak ada intervensi kekuasaan, kita kawal bareng-bareng, kalau ada yang bermasalah silahkan
silakan dituntut sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Jadi saya melihat itu lebih produktif ya. Dan PDIP tetap melaksanakan hal-hal yang menjadi tupoksinya sebagai partai di seberang kekuasaan, apakah dalam konteks sebagai mitra kritis ataupun mitra strategis. Ya karena kan banyak ini kebijakan yang harus misalkan dipastikan sesuai dengan tracknya semacam itu. Misalkan soal efisiensi, apakah sudah benar ya kementerian itu menyisir anggaran bersama birokrasinya sampai ke level daerah misalkan. Atau soal danantara, ini bagaimana nih? Perlu nggak ada revisi undang-undang karena ini harus diawasi lebih agar tidak ada penyelewengan yang terjadi. Atau soal-soal yang sekarang masih bergulir, MBG, pelaksanaan kesehatan gratis, ya pagar makan laut ujungnya kemana, semacam itu. Jadi saya melihat PDIP lebih pas ya dengan bajunya, dengan partai pemenang pileg itu untuk melakukan hal-hal besar membawa narasi kemajuan Indonesia yang substantif supaya masyarakat tidak dirugikan karena masyarakat belum ada perwakilan nih di parlemen yang memang bisa memastikan ini bisa berjalan check and balances-nya secara objektif dan profesional, Mbak Sejo. Bagaimana PDIP harus menunjukkan bagaimana ia memperjuangkan rakyat bukan memperjuangkan hatinya sendiri. Kira-kira seperti itu ya, Mas Persis, Agung? Mbak. Jadi ya PDIP ini milik publik kan. Ya. Kalau jadinya hanya milik orang per orang, sementara ini saya kok menyayangkan itu. Karena saya berharap PDIP bisa menjadi motor yang mengawasi jalannya pemerintahan hari ini. Baik, terima kasih Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.